pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom semuanya. Sedang menanti-nantikan sarapan sorgawi? Mari kita persiapkan hati kita. Kita mengucap syukur terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Tidak pernah bosan-bosannya kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengenyangkan iman kami. Bapa, kami perlu makan bagi tubuh kami. Tetapi rohani kami, iman kami juga lebih perlu lagi makanan rohani. Sebab itu ya Tuhan, kenyangkan kami dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, sahabat dan kerabat, serta tidak lupa Bapak Ibu yang mendampingi setiap siswa-siswi, juga rekan-rekan guru. Saya selalu bersuka cita karena di SKBB khususnya ada firman Tuhan yang disampaikan di setiap hari-hari sekolah. Sebelum segala sesuatu ilmu pengetahuan disampaikan, firman Tuhan disampaikan agar menjadi dasar pertumbuhan jiwa, rohani, dan kehidupan setiap siswa, setiap guru, bahkan juga seluruh keluarga besar SKBB khususnya. Sebab itu dengan segala kerendahan hati saya mengingatkan kembali, biarlah kita mau dengan sukacita, dengan antusias menikmati sarapan sorgawi setiap pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Don't Give Up. Jangan menyerah. Don't give up. Jangan menyerah. Ya, kasih karunia yang berikutnya adalah jangan menyerah, kata Tuhan. Ya, loh, kok kasih karunia begitu? Iya. Tuhan ingatkan kita, Tuhan beri semangat kepada kita. Jangan menyerah, katanya. Kita akan membaca dari kitab Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, rupanya di dalam berbuat baik pun seseorang bisa menjadi bosan, ya, menjadi bete. Nah, firman Tuhan berkata kepada kita setiap kita pada pagi hari ini, Tuhan inginkan, Tuhan ingatkan kita supaya jangan menjadi bosan, jangan menjadi bete, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kok bisa ya begitu? Karena kita tahu seringkali ketika kita berbuat baik, mungkin kita mendapat balasan yang
tidak sebagaimana mestinya. Mungkin orang yang kepadanya kita berbuat baik cuek, atau bahkan tidak menghargai perbuatan baik kita, atau perbuatan baik kita dianggap tidak berarti. Saya ingat begini, berapa puluh tahun yang lalu ketika saya menginjil di satu desa kecil ya di pinggiran kota Jakarta begitu ya. Itu berapa puluh tahun yang lalu, berbatasan dengan kota Tangerang. Saya melihat di sana ada beberapa anak-anak perempuan yang badannya kurang lebih sama dengan saya. Itu pakaiannya terlalu sederhana. Kalau saya nggak mau bilang jelek begitu ya. Jadi saya kumpulkan 2-3 potong baju saya yang bagus, yang masih saya pakai. Dan biasanya saya pakai hanya untuk pergi ke undangan ya. Jangan pikir baju yang mewah, tidak. Karena saya suka dengan baju yang sederhana. Dan biasanya sampai hari ini saya masih menjahit baju saya sendiri. Ya, kalau untuk diri saya sendiri lumayan lah, tangannya bolong gitu ya. Nah, jadi saya kasih nih ceritanya. Tapi saya jadi kecewa loh. Satu hari saya lihat baju yang saya sayang, yang saya pergi buat ke undangan, saya ingat warnanya merah. Dipakai nggak? Dipakai. Tapi lagi nyuci baju di kali. Waduh, dalam hati saya pakai buat pergi ke undangan. Ini dia pakai buat cuci baju di kali. Lalu berapa waktu kemudian ini orang yang lain lagi ya. Saya lihat, saya kasih rok bawah ya. Rok bawah saya gitu, modelnya lebar gitu ya. Saya lihat, ada potongan rok bawah saya jadi keset kaki di rumahnya. Karena pas hari itu saya besuk ke rumahnya. Rupanya dia gak suka dengan lebar begitu. Dia potong begitu ya. Jadi tahu deh jadi seperti apa saya gak tahu. Karena saya mengerti menjahit. Kalau dipotong begitu saya tahu itu jadi gak keruan. Saya kecewa luar biasa saat itu. Tapi saya pikir kemudian Tuhan mengajar saya bahwa kalau kita bisa berbuat baik, kita bisa memberi, itu bukan karena kemampuan diri kita, tetapi kasih karunia Tuhan. Ya. Kalau Tuhan menggerakkan hati kita untuk memberi, untuk berbagi, lakukan saja. Mungkin orang yang kita beri mungkin tidak menghargai pemberian kita atau menganggap apa yang kita beri itu tidak bagus begitu ya. Kita tidak usah menjadi kecewa, tidak usah menjadi jemu. Firman Tuhan berkata, jangan jemu berbuat baik. Jangan bosan-bosannya untuk berbuat baik. Kenapa? Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jadi ketika kita berbuat baik, kita sama seperti seorang yang sedang menabur. Menabur apa? Benih yang baik. Kalau kita menabur benih yang baik, pasti kita akan menuai buah yang baik. Ya. Tetapi ada syaratnya. Jika kita tidak menjadi lemah. Kalau kita menabur benih yang baik, kita tidak mungkin akan menuai yang baik kalau kita malas merawatnya, malas menyiramnya, begitu ya. Nah, pagi hari ini Tuhan ingatkan kita. Apapun yang terjadi, jangan bosan-bosannya berbuat baik. Kita lanjut ke ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang.
Tuh, perhatikan. Bukan kepada orang tertentu saja. Seringkali kita berbuat baik kepada siapa? Kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kita nggak rela, kita tidak sudi untuk berbuat baik kepada orang yang mungkin membenci kita. Ketika kita tahu dia membutuhkan pertolongan, kita akan berkata gini, rasain. Jahat sih kamu kepada saya. Jahat sih, rasain Tuhan balas. Tuhan tidak suka sikap seperti itu. Ya, dikatakan berbuat baik kepada semua orang. Jangan pilih-pilih. Ada komanya. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kalau dalam terjemahan yang lama, kepada saudara seiman. Kita harus berbuat baik kepada siapa saja, terutama kepada saudara seiman. Ya, sebagai sama-sama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus saling berbuat baik tanpa mempertimbangkan sukunya, ya, bangsanya. Kalau orang itu memerlukan pertolongan, kita patut menolong. Kalau Tuhan katakan berikan sebagian dari apa yang engkau miliki, misalnya makanan, ya, mungkin kita bisa menolong orang yang tidak seiman kita, apalagi kepada orang yang seiman. Tuhan mau kita lebih memperhatikan. Mari pagi hari ini jangan pernah menyerah. Ketika engkau berbuat baik, mungkin engkau tidak mendapatkan pujian, bahkan engkau disangka mempunyai maksud yang tidak baik, ya. Mungkin engkau tidak diperdulikan, mungkin bahkan engkau dibenci, ya. Ada orang yang ketika diberi bilang begini, ngasih sih yang seperti gini, gak sudi nerima. Banyak orang yang seperti itu, ya. Tetapi kalau kita memberi kepada orang, lalu orang tersebut bilang, segala beginian dibagi-bagi, gak usah jadi kecewa, tidak usah menyerah. Lakukan saja perbuatan baik yang Tuhan mau kita lakukan. Karena apa? Kita adalah pengikut Kristus. Tuhan Yesus menyembuhkan, menolong siapa saja yang mau. Meskipun seringkali, ya, orang-orang di sekitarnya curiga, dia bisa menyembuhkannya pakai kuasa jahat tuh, pakai kuasa setan, pakai kuasa Baal Zebul, ya. Atau bahkan mencari-cari gara-gara supaya bisa menyalahkan Yesus. Ini hari kan hari Sabat, kok kamu menyembuhkan orang sakit? Itu kan gak boleh, karena hari Sabat itu gak boleh kerja katanya. Menyembuhkan orang sakit, menolong orang sakit itu merupakan kerja. Nah, tapi Yesus Kristus Tuhan kita memberi teladan. Dia tidak pernah bosan-bosannya. Dia tidak pernah menyerah. Sehingga dia berhenti untuk berbuat baik. Pagi hari ini, siapa yang hari ini sedang kecewa? Karena engkau berbuat baik, tetapi perbuatan baikmu tidak dihargai. Bahkan dianggap mempunyai maksud yang tidak baik. Firman Tuhan bilang, jangan kecewa, jangan menyerah. Tetap bersukacita. Sebab memberi adalah bagian dari tindakan kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Setiap kita memiliki kasih Kristus, sehingga kita sanggup memberi, kita sanggup berbuat baik, khususnya kepada saudara seiman kita. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak menyerah ketika mungkin orang menolak perbuatan baik kami. Mampukan kami mengerti ya Tuhan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Mampukan kami mengerti arti kasih-Mu, sehingga kami mengasihi orang lain, kami memberi orang lain,
karena Engkau mengasihi kami. Bukan karena kami punya motivasi supaya dipuji, bukan karena kami menginginkan balasan, tetapi karena Engkau mengasihi kami. Kami mau belajar hidup di dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ampuni kalau hati kami ada kecewa. Ampuni orang-orang yang mungkin menganggap pemberian kami, perbuatan baik kami tidak tulus. Ampuni ya Tuhan, kami tetap mengasihi mereka dan kami tidak akan pernah berhenti untuk berbuat baik. Karena Kristus sudah berbuat baik, lebih dari baik. Engkau begitu luar biasa mengasihi kami dengan kasih yang tidak pernah habis-habisnya, yang tidak akan pernah dapat lenyap. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan pernah menjadi lemah, menjadi bosan, ataupun berhenti berbuat baik. Sebab Kristus Yesus Tuhan telah mengasihi kita dengan kasih yang tidak akan pernah habis-habisnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu besok.